Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikran Oktarik Arbianto, NIM 122190097, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Safa Satria Pandega, NIM 122190122. Baik, di sini kami dari kelompok E5, Blok E, Praktikum APSI, Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta, akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami, di mana kami mengangkat UMKM, yaitu UMKM dari Burjo Motekar. Kenapa kami milih UMKM itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ega. Silakan, Mas Ega. Baik, terima kasih Mas Fikran. Mungkin saya jelaskan sedikit kenapa saya memilih untuk pengamatan saya sebagai Burjo Motekar. Yang pertama yaitu saya ingin menganalisis sistem informasi yang terjadi di Burjo Motekar. Yang kedua, membuat sistem informasi yang bermanfaat untuk Burjo Motekar. Dan yang ketiga, memperkenalkan Burjo Motekar menggunakan web ke media massa. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih Mas Ega. Selanjutnya kami akan melakukan demo dari sistem informasi yang telah kami bikin. Baik, berikut merupakan tampilan awal, di mana tampilan awal ini langsung ke form login, di mana apabila Anda sebagai pelanggan belum pernah login, bisa kita klik sign up dulu. Berikut merupakan form registrasi. Mungkin bisa kita klik misalnya Melisa, passwordnya bisa mungkin oke 123. Kemudian jawabannya hanya sebagai pelanggan saja, karena hanya pelanggan yang bisa melakukan registrasi. Bisa klik kita simpan. Ya, kita bisa klik Melisa. Oke, 123. Pelanggan. Oke, form selamat datang. Selanjutnya ada absensi. Oke. Nah, berikut bukan tampilan dari form pelanggan, di mana kita bisa melihat daftar menu. Kemudian pelanggan bisa mengurutkan berdasarkan nama atau harga, tertinggi atau terendah. Kemudian kita bisa mencari juga misalnya bubur. Nah, bubur ternyata muncul. Nah, sebatas itu, sehingga pelanggan bisa memilih menu apa yang mereka inginkan. Bisa kita klik tutup. Oke, selanjutnya bisa pindah ke kasir, yaitu saya, Pikan. Kemudian bisa klik kasir, kita klik login. Oke, selamat datang. Lakukan absensi. Nah, berikut merupakan tampilan dari kasir, di mana bisa melihat data transaksi-transaksi sebelumnya. Di situ mungkin bisa melihat nama customer atau nama pelanggan. Sebenarnya kita udah login dengan atas nama Melisa, udah terdaftar Melisa. Misalnya Melisa mau pesan nasi goreng, udah otomatis masuk kode menu dan harga per itemnya. Misalnya mau pesan 2 nasi goreng dengan total 24.000, bayarnya misalnya 25.000, ada kembalian sisa 1.000. Bisa klik simpan untuk menyimpan di database. Nah, bisa ketika kita klik data view-nya, rinciannya akan terlihat di sebelah kanan ini. Kemudian kita juga bisa menghapus, misalnya nomor transaksi 35 akan kita hapus, klik hapus. Oke, untuk nomor 35 akan hilang. Sebenarnya untuk pesan dari Melisa tadi bisa kita klik bayar untuk menghasilkan invoice. Print Melisa. Save. Nah, kurang lebih invoice-nya seperti ini. Selanjutnya bisa kita klik tutup. Mungkin kita bisa pindah ke yang lain. Ambrus sebagai kasih gudang, kita klik login. Oke. Submit. Absensi. Nah, Ambrus bisa melihat data stok yang ada di gudang seperti apa saja. Misalnya kita mau menginputkan, misalnya ada beras, telur, minyak goreng, misalnya ada yang kurang nih. Misalnya mau membeli bawang, mau menginputkan bawang, kode barang misalnya di 45, jumlahnya misalnya 3 kilogram, harganya misalnya 30.000. Kita bisa upload gambar. Nah, kebetulan belum download gambar bawang, bisa misalnya kita klik yang ini saja, open. Kita bisa klik simpan untuk menyimpannya di database. Nah, otomatis tersimpan di sini. Nah, bawang 45 kilogram, 45, kodenya 45, jumlahnya 3 kilogram, harga 30.000. Misalnya kita mau update, misalnya, oh ternyata
berkurang nih karena terpakai pada pemesanan menjadi 1 kilogram. Bisa kita kerja 1 kilogram dan kita klik update data. Oke. Nah, bisa kita lihat lagi 1 kilogram lagi, seperti itu. Misalnya kita mau hapus, kita klik hapus saja. Oke, data telah terhapus, seperti itu. Kita juga bisa mencari, misalnya kita klik beras, otomatis beras, kita juga bisa mengurutkan dari nama maupun harga tertinggi maupun terendah, seperti itu. Setelah itu kita bisa klik tutup. Untuk selanjutnya, pelanggan sudah ada admin atas nama Gilang. Kita login, selamat datang. Melakukan absensi, oke. Nah, untuk admin hanya bisa melihat data persediaan di gudang, ada beras, telur, minyak goreng, dan lain-lain. Dan data pesanan yang sudah dilakukan, data absensi, kemudian ada data menu, seperti ini. Nah, kalau misalnya ada menu tambahan yang baru, admin bisa melakukan itu. Bisa kita klik tambah menu, dan nanti muncul form seperti ini. Misalnya nama menunya nasi lele, kemudian kode menunya NL1, harganya misalnya 12.000. Kita bisa upload gambar juga. Misalnya ini nasi lele. Oke, kita klik tambah. Nah, data telah tersimpan seperti itu. Bisa kita tutup, kita bisa selesai untuk programnya, kurang lebih seperti itu. Nanti database yang menu udah terinput, semuanya sudah terinput, seperti itu. Untuk selanjutnya, untuk untuk web dari Burjo Merdeka akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ega. Silakan, Mas Ega. Mungkin saya bisa diberikan untuk share screen terlebih dahulu, karena Oh, sini belum. iya, Mas Ega, terima kasih. Silakan, Mas Ega. Baik, terima kasih Mas Pikan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang website yang telah kami buat, yaitu terkait Burjo Motekar. Untuk webnya sendiri yaitu Burjo Motekar. Yang pertama ada pengenalan Burjo Motekar, yaitu penjelasan terkait Burjo Motekar itu berjalan di bidang apa, dan seharusnya berjalan di bidang apa juga. Mungkin langsung ke list menu. Untuk list menu kita bisa lihat di sini. Dan untuk program yang sudah kelompok kami buat bisa dilihat juga di website ini. Untuk profil kelompok sudah kita tampilkan siapa aja dari anggota kelompok kami, dan untuk kontak yang bisa dihubungin dari website tersebut sudah saya berikan nomor kontaknya. Terima kasih. Untuk penjelasan web mungkin sudah cukup, saya kembalikan ke Mas Pika. Terima kasih, Mas Ega, atas penjelasannya. Mungkin share screen-nya bisa ditutup terlebih dahulu, Mas Ega. Bisa dinyalakan, Mas Ega, kameranya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok E5, Blok E, Praktikum APSI, UPN Veteran Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.